pendidik. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana membuat instrumen penilaian dalam bentuk Google Form dengan hanya satu link Google Form. Instrumen penilaian ini bisa dipakai untuk beberapa kelas dan terekam secara otomatis sesuai dengan kelasnya masing-masing dalam satu spreadsheet. Baik, yang kita lakukan pertama adalah menyiapkan dokumen-dokumen yang untuk kita masukkan dalam instrumen penilaian. Yang pertama harus kita siapkan adalah daftar hadir atau daftar nama siswa dalam bentuk Excel. Lalu kita juga menyiapkan latihan soalnya atau teks soalnya dalam bentuk Word. Baik, yang pertama kita lakukan adalah kita buka Google Drive-nya dulu. Lalu kita buat folder baru di sini. Kita namai saja foldernya. Nama foldernya bebas ya Bapak Ibu, tergantung nama penilaian yang ingin Bapak atau Ibu buat. Di sini saya contohkan nama foldernya latihan soal saja ya. Lalu di sini create. Oke, kita sudah ada foldernya, lalu kita klik foldernya. Di dalam folder ini kita akan masukkan Google Form dengan mengklik blank quiz ya. Oke, kita tunggu. Nah, sudah masuk. Sudah ada blank quiznya. Kita namai saja di sini misalkan latihan soal. Sini samakan dulu judulnya. Lalu untuk deskripsinya pertama sini bisa pilih kelas masing-masing. Lalu di sini pertanyaan pertama adalah karena instrumen penilaian ini untuk diberikan ke beberapa kelas, jadi tentu saja pertanyaan pertama adalah anak diminta untuk pilih kelas dulu. Ya, di sini kita kasih pertanyaan pilih kelas. Nah, kemudian di sini kita isikan sesuai dengan jumlah kelas yang mau kita berikan instrumen penilaian ini. Karena ini tutorial yang terkait dengan terbatas durasi waktunya, maka saya contohkan 2 kelas saja ya. Di sini saya contohkan kelas 12 NKPI 1, lalu kelas berikutnya 12 NKPI 2 misalkan. Ini dalam bentuk drop down dan wajib isi. Lalu kemudian setelah anak memilih kelasnya, maka anak akan diarahkan ke bagian kelasnya, bagian yang sesuai kelasnya. Maka di sini kita buat bagian baru. Di bagian baru ini kita namai dengan kelas yang pertama, yaitu kelas 12 NKPI 1. Nanti di bagian ini kita akan isikan nama siswa dari 12 NKPI 1 ini. Sini maka perintahnya kita beri dengan pilih nama masing-masing misalnya. Kemudian kita buat pertanyaan baru di bagian ini. Pertanyaan baru ini akan kita isikan nama siswa yang ada di 12 NKPI 1. Untuk pertanyaannya kita samakan saja dengan nama bagiannya 12 NKPI 1 di sini. Lalu di sini kita buat dalam bentuk drop down pilihan jawabannya. Nah, di sini kita akan isikan dengan nama siswanya. Tapi di sini yang kita butuhkan adalah bukan hanya nama siswa tapi juga nomor urut siswanya. Maka di sini kita masukkan dulu nomor urutnya. Kita buat nomor urutnya dulu untuk kita nanti gabungkan dengan nama ya. Sesuaikan dengan jumlah siswanya. Lalu di samping kanannya kita akan gabungkan antara nomor urut dan nama di sini. Antara nomor urut dan nama kita akan gabungkan. Nah, supaya tidak mengetik satu-satu, maka kita masukkan rumus saja. Rumusnya itu sama dengan, lalu kita sorot nomor urut
siswanya, lalu kita klik dan, tanda petik, titik, spasi, tanda petik, lalu dan lagi, dan kita sorot nama siswanya, lalu kita enter. Terjadi penggabungan antara nomor urut dan nama. Lalu kita copy ini sampai sesuai dengan jumlah siswanya, lalu Ctrl C, kemudian kita masuk ke tadi ya, ke Google Formnya tadi, kita Ctrl V, lalu ini kita tentukan wajib diisi. Kemudian kita buat bagian baru untuk kelas yang berikutnya. Kelas berikutnya adalah kelas 12 NKPI 2. Di sini kita namakan saja nama kelasnya 12 NKPI 2. Lalu di sini kita tulis pilih nama masing-masing misalnya. Kemudian kita buat pertanyaan baru untuk kita isikan nama dan nomor urut siswa yang ada di kelas 12 NKPI 1. Pastikan ini dalam bentuk drop down ya. Oke, lalu kemudian kita buka file Excelnya, kita masuk ke kelas 12 NKPI 2. Lalu kita masukkan di sini nomor urutnya. Kita kopikan sampai ke bawah. Lalu kita gabungkan antara nomor urut dengan nama di sini dengan memasukkan rumus sama dengan. Lalu kita sorot nomor urut siswanya, lalu ketik dan, tanda petik, titik, spasi, tanda petik, lalu dan lagi, dan kita sorot nama siswanya. Enter. Terjadi penggabungan antara nama, nomor urut dan nama. Lalu kita kopikan sampai sesuai dengan jumlah siswanya, lalu kita Ctrl C, masuk ke Google Formnya tadi, kita pastekan. Ini required juga, harus diisi ya. Oke, sudah NKPI 1 NKPI 2 sudah kita masukkan nama kelas dan nama kelas dan nama siswanya. Lalu kita masuk ke bagian yang berikutnya, bagian yang terakhir, yaitu kita pengisian soalnya di sini ya. Kita namai saja di sini, samakan saja latihan soal misalkan. Lalu di sini kita buat deskripsinya, pilih jawaban yang tepat misalnya ya. Lalu kita buat pertanyaan baru dan kita masukkan soalnya di sini. Oke, kita masukkan soalnya, kita buka file soal dalam bentuk Word-nya. Oke, sebenarnya ada cara ya untuk kita bisa memasukkan soal dalam bentuk Word ke Google Form dengan cepat. Hanya saja di sini saya pakai yang manual saja ya. Manual saja. Oke, di sini kita pilih jawabannya. Oke, manual memang agak lama, tapi ya kita cara manual saja. Bisa dilihat di tutorial-tutorial di YouTube ya, cara untuk mentransfer soal dari bentuk Word ke Google Form dengan cepat. Banyak caranya, ada dengan menggunakan form builder, ada menggunakan automatically, dan banyak cara yang lainnya. Bisa Bapak Ibu terapkan yang mana, banyak pilihannya. Hanya saja ini saya menggunakan cara yang manual. Oke, misalnya di sini soal nomor 1 ya. Kemudian pastikan multiple choice. Di sini juga kita tentukan answer key-nya ya Bapak Ibu. Answer key-nya yang mana? Di sini answer key-nya adalah A, kemudian poinnya juga pastikan di sini 1 poinnya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kedua, kita kopikan dulu dari soalnya, misalkan ini. Lalu kita masukkan ke Google Formnya.
Kita masukkan ke pilihan jawabannya ya. Sini multiple choice juga. Oke, mungkin agak lama ya Bapak Ibu karena saya pakainya cara manual ini. Oke, kemudian pilihan yang B, lalu pilihan yang C, lalu pilihan yang D, lalu pilihan yang E. Oke, kemudian di sini kita tentukan answer key-nya. Answer key-nya adalah C, poinnya adalah 1 di sini. Pastikan poinnya 1 ya Bapak Ibu. Kemudian kita buat pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan nomor 3, kita buka lagi latihan soalnya, lalu kita copy dan kita pastekan. Oke, kita masuk ke sini. Lalu di sini kita masukkan jawabannya. Oke. Oke, sudah. Kita tentukan di sini pilihan jawabannya adalah yang mana? Oke, pilihan jawabannya adalah yang B ya. Poinnya 1. Dan kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sini kita lihat soalnya lagi. Oke, di sini dalam bentuk multiple choice juga. Lalu di sini kita ketikkan. Kalau ini masih pertanyaannya. Oke, kita lalu pilihan B-nya. C-nya. D-nya. Dan E-nya. Oke, kita tentukan answer key-nya. Jawabannya adalah B, suggestion. Poinnya pastikan 1 ya. Sudah, dan
Oke, sudah, ini pertanyaannya. Jadi tadi contohnya 4 soal saja, makanya total poinnya adalah 4 di sini. Lalu setelah kita membuat ini lengkap, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengarahkan pilihan. Setelah anak memilih kelas, maka akan diarahkan sesuai bagian kelasnya. Maka di sini kita menggunakan pilihan yang ini. Diklik tanda titik 3 yang ada di sini, lalu kita pilih go to section based on answer. Jadi setelah anak memilih kelas 12 NKPI 1, anak akan diminta untuk melanjutkan ke sesuai dengan kelasnya di sini, yaitu 12 NKPI 1. Apabila kelas 12 anak memilih 12 NKPI 2, maka anak akan melanjutkan untuk mengisi bagian 12 NKPI 2 yang berisi daftar nama anak-anaknya ya. Lalu kemudian di bawah dari bagian kelasnya masing-masing ini, anak akan diminta untuk melanjutkan ke latihan soalnya ya. Begitu juga 12 NKPI 2, ini juga anak akan diarahkan ke bagian latihan soal. Dan untuk ini, karena ini terakhir, maka sudah otomatis nanti akan diarahkan ke submit. Untuk settingnya, kita bisa yang settingan ini kita off-kan saja. Ini adalah anak bisa melihat nilainya di sini. Ini boleh di-on-kan, boleh di-off-kan. Ya. Oke, di-on-kan saja. Lalu kemudian ini adalah cara responnya, cara kita mengatur responnya. Di sini karena saya menggunakan akun belajar ID, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau muncul seperti ini harus di-off-kan. Karena responden kita adalah anak-anak ya, yang tidak termasuk dalam user di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini di-off-kan saja. Oke, sudah untuk settingannya. Lalu kita coba untuk uji coba soal ini. Untuk kita buat spreadsheetnya, kita pilih kelasnya misalnya 12 NKPI 1, lalu kita pilih nama siswanya, kita ambil nama siswa ini, lalu lanjut kita pilih di sini misalkan jawabannya kita sebagai anak di sini ya. Oke, kemudian yang ini, lalu kita pilih di sini yang ini submit. Contoh ini ya. Kemudian kita cobakan lagi, misalkan kelas 12 NKP 2, next, lalu kita pilih nama siswanya misalnya ini, next, lalu selanjutnya kita isi jawabannya. Ya, ini soalnya ada 4 ya Bapak Ibu. Lalu kemudian ini kita pilih ini misalkan, lalu ini kita submit. Oke. Kita sudah uji coba di sini, lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, sudah ada respon 2 karena tadi kita mengisi dua siswa sebagai 2 siswa ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita klik responsesnya ini, lalu kita buat spreadsheetnya. Di sini create, kita klik. Oke, kita akan masuk ke spreadsheetnya. Kita akan masuk ke spreadsheetnya di sini. Untuk spreadsheetnya, oke, sudah masuk tuh kan, seperti ini ya. Ini kita namai saja misalkan rekap nilai ya. Kita ganti namanya rekap nilai latihan. Rekap nilai latihan soal. Oke, di sini untuk responnya kita ganti nama, form responsesnya kita ganti nama menjadi sheet respon. Lalu kita akan buat perekapannya di sini. Nah, untuk perekapannya kita membutuhkan sheet yang baru. Kita buat sheet baru di sini. Untuk sheet barunya akan kita namai dengan kode. Nah,
Oke, sebelum kita isi sheet kode ini, kita lihat dulu di sheet respon ini. Pada kolom pertama itu berisi timestamp, kolom kedua berisi skor, ya. Kolom ketiga berisi pilih kelas, kolom D berisi nama kelas yang pertama, nama siswa sesuai kelas yang pertama, dan nama siswa sesuai dengan kelasnya yang kedua. Maaf, di sini kok tidak ada nama kelasnya. Sebentar. Mungkin kita namai di sini ya. Ada yang terlewat ya, Bapak Ibu. Ini belum kita namai kelasnya. Oh iya. Kita namai di sini 12 NKPI 2 ya. Terlupa. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Baik, ini di sini nama kelasnya, nama siswanya masih tersebar sesuai dengan kelasnya. Nanti di sheet kode kita akan kelompokkan jadi satu kolom ya, Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke sheet kodenya. Kita akan memindahkan beberapa kolom yang ada di respon ke dalam kolom yang ada di kode. Nah, cara memindahkannya dengan memasukkan rumus. Untuk memindahkan timestamp, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan kita menggunakan rumus array formula. Lalu kemudian di sini langsung saja diketik sheet responnya, tanda seru. Tadi timestamp itu ada di kolom A1 sampai dengan A. Lalu tutup kurung, kita enter. Nah, timestamp yang tadi ada di respon itu juga ada di sheet kode ya. Kemudian yang keduanya kita akan memasukkan skor tadi. Skor yang ada di sheet respon tadi ada di kolom B ya. Maka kemudian kita akan masukkan rumusnya sama dengan array formula. Lalu kemudian kita masukkan di sini sheet respon. Tanda seru ada di kolom B1 sampai dengan B tutup kurung. Nah, di sini skornya berpindah di sini jadinya ya. Kemudian untuk kolom yang ketiga itu adalah pilih kelas ya, Bapak Ibu. Nah, pilih kelas di sini kita akan masukkan di kolom ini. Sama saja, tinggal masukkan sama dengan kemudian array formula. Lalu tadi ada di respon, sheet respon. Kemudian tanda seru ada di kolom C1 sampai dengan C tutup kurung enter. Nah, pilih kelas sudah pindah ke sini. Nah, kemudian kita akan memindahkan tadi nama siswanya. Nama siswanya kan masih tersebar dalam kolom-kolom yang sesuai dengan kelasnya. Di sini kita akan masukkan menjadi satu kolom untuk nama siswanya. Caranya bagaimana? Di sini kita akan memasukkan rumusnya menjadi kolom nama siswa di sini ya. Maka di sini kita masukkan rumusnya sama dengan kita masih menggunakan array formula juga. Lalu kita masukkan if di sini, fungsi if. Jadi jika di kolom C1 sampai dengan C ini sama dengan pilih kelas, maka pada kolom nama kelas ini, nama siswa ya. Pada kolom nama siswa, kemudian jika kita klik jikanya, jika di kolom C1 sampai dengan C ini berisi nama kelas 12 NKPI 1, maka isiannya lihat di sheet respon. Nah, untuk yang 12 NKPI 1 itu di sheet respon ada di kolom D ya. Di kolom D. Jadi sini D1 sampai dengan D. Lalu jika kita pakai formula jika di bagian C1 sampai dengan C ini ada nama kelas 12 NKPI 2, maka isiannya lihat di sheet respon yang ada di kolom E1 sampai dengan E.
Kemudian jika tidak ada maka kosong. Oke, kita sesuaikan tutup kurungnya sesuai dengan jumlah ininya ya. Bentar. Maka kosong saja. Ada berapa ini tutup kurungnya? Kita cek 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Coba kita enter nama siswa ya. Oke, sebentar ini. Sepertinya ada yang harus diperbaiki sebentar. Nama siswa jika 12. Oh, ini ada tanda petiknya di sini. Kelupaan. Maka lihat di sheet. Oke. Nah, oke. Sudah masuk di sini. Jadi tadi nama siswanya masih tersebar, itu sekarang sudah menyatu dalam satu kolom. Kemudian kita akan masukkan di sini kode siswanya. Nah, kode siswa ini fungsinya adalah sebagai penghubung nanti antara respon dengan rekapan per kelasnya. Maka di sini kita akan masukkan kode siswanya. Untuk kode siswa ini yang kita butuhkan adalah nama kelas, dan nomor urut siswa. Itu ya. Jadi kode siswanya adalah nama kelas dan nomor urut siswanya. Maka di sini kita masukkan rumusnya masih menggunakan array formula. Oke, lalu kemudian jika kita pakai formula if di sini D1 sampai dengan D itu sama dengan nama siswa, maka untuk sheet kode siswa ini jika kita pakai formula if ya, jika D1 kolom D1 sampai dengan D ini kosong, maka kosong. Selain itu bisa diisi dengan perpaduan antara kolom C1 sampai dengan C. Berarti kolom ini pilih nama kelas ya. Nama kelas yang digabungkan dengan, di sini pakai dan, dengan kode siswa. Kode siswa itu dengan nomor urut siswa. Nomor urut siswa itu ada di 2 karakter awal pada nama siswa di sini ya. 2 karakter yang ada di sebelah kiri ini. Maka kita ketik di sini sebelah kiri dari kolom D1 sampai dengan D 2 karakter saja. 2 karakter itu adalah dua angka ini ya, 2 angka yang nomor urut ini gitu kan. Kemudian kita tutup kurung sesuai dengan jumlahnya, tutup kurungnya. Oke, enter. Nah, kode siswa sudah kita dapatkan, yaitu terdiri dari nama kelas dan nomor urut siswa. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menghubungkan antara respon dan rekapan per kelasnya nanti ya. Lalu kemudian di sini kita akan memasukkan nilai siswanya. Tadi nilainya kan masih berbentuk pecahan seperti ini. Maka kita akan buatkan di sini nilainya dalam rentang antara 10 sampai 100. Caranya adalah kita masukkan rumusnya untuk nilai ini sama dengan kita menggunakan array formula. Lalu di sini kita pakai formula if jika di kolom B1 sampai dengan B, ini kolom skor ya. Ini kolom skor kan? Itu sama dengan skor, kita samakan hurufnya ya, skor, maka untuk kolom nilai ini, untuk kolom nilai jika kita pakai formula jika
Jika pada B1 sampai dengan B-nya ini tidak ada atau kosong, maka kosong. Selain itu, bisa diisi dengan B1, kolom B1 sampai dengan B. Nah, dikali berapa? Kalau soalnya 4, itu sehingga menjadi skornya 100. Berarti dikali 25. Di sini pengalinya tergantung jumlah soalnya ya. Kita kalikan kali 25. Lalu kita tutup kurung. Oke, tutup kurungnya sesuaikan dengan jumlahnya. Nah, akhirnya sudah didapat nilainya yaitu 25. Karena memang skor 1 yang benar dibandingkan jumlah soalnya 4 adalah nilainya adalah 25. Oke, sudah lengkap seperti ini. Lalu kita buat rekapan per kelasnya. Di sini kita buat sheet baru. Sheet pertama adalah kelas 12 NKPI 1 sesuai dengan urutan kelasnya. Di sini kita rapikan, misalkan daftar nilai 12 NKPI 1. Misalkan di sini ya. TP 2021 2022 misalnya. Oke, kemudian di sini kita buat pertama adalah nomor urut absensi, lalu kemudian nama atau kelas aja ya, kelas, lalu di sini nama siswa, dan di sini kita masukkan nilai. Lalu kita rapikan di sini, Bapak Ibu, kita jadikan di tengah. Kita rapikan biar sekalian nanti kalau rapi kan kita tinggal, kalau misalnya wali kelas atau sekolah meminta nilai, itu kita tinggal ini saja ya, tinggal kirim saja gitu. Oke, kita jadikan di tengah di sini. Lalu ini juga sama. Kita merge, kemudian kita jadikan di tengah. Oke, sudah rapi. Di sini kita masukkan nomor urut siswanya. Kita masukkan di sini. Oke, tanda petik 01. Kita jadikan di tengah juga biar rapih. Lalu kita akan kopikan ini ke bawah sesuai dengan jumlah siswanya. Tadi jumlah siswanya ada 28 ya, Bapak Ibu. 2 lagi. Oke. Lalu kita masukkan di sini nama kelasnya. Nama kelasnya tadi 12 NKPI 1. Oke. Kemudian oke, kita kopikan saja ini Bapak Ibu. Ini juga sama, biar terjadi namanya sama ya, nama kelasnya sama, karena kita nanti membutuhkan kode di sini. Kodenya itu kan penggabungan antara nama kelas dan nomor urut siswanya ya kan ya. Kemudian kita masukkan di sini nama siswanya. Nah, ini kita buka file Excelnya, lalu kita masukkan nama siswa yang ada di 12 NKPI 1. Kita kopikan. Lalu kita masuk ke Google Form-nya tadi, kita pastekan di sini. Oke, mungkin terlalu kecil, kita bisa perbesar hurufnya. Oke, sudah terjadi. Nah, kita tinggal memasukkan nilai di sini. Tapi sebenarnya kita rapikan dulu ya. Kita mungkin bisa buat garisnya di sini. Oke, kita buat tabelnya, garisnya. Sudah. Nah, kita akan memasukkan nilai secara otomatis di sini. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah kita menggunakan array formula juga masih. Lalu kemudian di sini kita menggunakan formula if. Oh, maaf, bukan. Lupa ya. Untuk memasukkan nilai ini kita pakai VLOOKUP ya. Itu kita pakai rumus VLOOKUP.
Kita cari ini. Lalu kemudian kita masukkan di sini, kita akan menggabungkan nama kelas dan nomor urut supaya untuk mencirikan nama siswanya ini. Jadi setiap siswa ini kan punya kode. Di sheet kode ini kan setiap siswa punya kode ya. Nah, maka di sini sebagai pembandingnya adalah ada di sini. Jadi dengan melihat nomor kode ini, maka akan kita hubungkan dengan kode siswa yang ada di sheet kode itu gitu. Oke, jadi VLOOKUP, lalu yang kita jadikan patokan adalah nama kelas dan nomor urut. Nama kelas ada di kolom B dan nomor urut ada di kolom A. Jadi di sini VLOOKUP ada di sel berapakah nama kelas yang pertama. Ini nama kelas yang pertama ada di sel B5 ya. Jadi di sini kita klik B5, lalu kemudian penggabungan antara B5 nama kelas dan nomor urut. Nomor urut itu ada di A5. Nah, supaya ketika kita copy ke bawah itu tidak berubah apanya yang tidak berubah? Tidak berubah kolomnya, maka di depan kolomnya ini, di depan nama kolomnya kita kunci. Di sini kita kuncinya di depan A, dan ini juga kuncinya di depan B, dan ini kuncinya di depan A gitu ya, supaya ketika kita copy ke bawah tidak berubah nama kolomnya gitu. Lalu kemudian di sini, nah ini sebagai ininya ya, cara melihatnya kode. Nah, kemudian untuk untuk pengisiannya lihat di kode gitu kan, lihat di sheet kode. Nah, sheet kodenya itu ada di kolom berapa? Untuk kode siswa dan nilai. Kode siswa dan nilai itu ada di kolom, untuk kode siswa ada di kolom E, dan untuk nilai siswa ada di kolom F di situ kan. Maka di sini kita masukkan ada di kolom E sampai dengan kolom F, ya kan? Ya, antara kode sama nilai itu ada di kolom E dan kolom F. Nah, di sini supaya, tapi E-nya berapa di sana? E-nya ada di E2 untuk kode siswa itu. Dan untuk nilainya itu ada di kolom F. Nah, supaya tidak, ketika kita copy ke bawah, awal dari area yang mau kita lihat itu tidak berganti kok nama kolomnya, maka di sini kita kunci nama kolom E-nya, kemudian kita kunci juga nama barisnya di sini. Kemudian di bagian F-nya itu adalah untuk melihat ini ya, nilainya. Ini juga sama supaya tidak berganti menjadi nama kolom yang lain, maka dikunci juga di depan kolomnya. Dan di sini supaya areanya bisa luas, karena kan hasil dari respon yang dikumpulkan di kode itu kan akan memanjang ke bawah. Nah, supaya ke bawahnya bisa mencakup, maka di sini kita perbanyak aja jumlah barisnya. Nah, di sini jumlah barisnya bisa kita bikin lebih dari 100 ya, kita bikin 1000 saja di sini. Nah, di sini juga kita kunci supaya kalau kita ke bawah, kita copy ke bawah tidak berubah menjadi 1001 dan sebagainya gitu. Jadi kita kunci juga depan nama kolomnya dan depan nama barisnya. Lalu kemudian sebagai penentunya adalah ada di nilai kan. Nilai itu di sheet kode itu ada di kolom yang kedua dari E sampai F. E sampai F itu untuk nilai itu ada di bagian kolom F. Jadi kolom F itu ada di kolom yang kedua. Maka di sini kita klik 2 atau 0 gitu ya. Kemudian tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini error. Kenapa? Karena yang tadi kita isikan adalah Aris Aditya yang mengisi ya. Nah, maka di sini biar tidak terlihat errornya, maka kita pakai if error saja di sini. If error
Lalu kemudian ini, dan di sini kita klik, jika error maka kosong saja gitu ya. Oke, enter. Nah, ini sudah masuk. Oke. Nah, kita kopikan ke bawah ya. Kita kopikan ke bawah terus. Oke. Nah, muncul di sini nilainya 25 Aris Aditya ini ya. Nah, untuk kelas berikutnya mudah ya. Bapak Ibu tinggal kita duplikat saja di sini. Kita namanya ganti di sini yaitu 12 NKPI 2 di sini. Nah, di sini kita tinggal ganti nama kelasnya. Kita ganti nama kelasnya jadi 12 NKPI 2 supaya nanti kodenya juga menyesuaikan ya. Oke, kita copy saja ini. Kita kopikan di sini. Terus sampai ke bawah ya. Oke, sudah. Lalu nama siswanya kita lihat file Excelnya, kita lihat kelasnya, lalu kita kopikan nama siswa yang ada di kelas 12 NKPI 2 ini, kita copy, lalu kita masuk ke sini ke spreadsheet ini, lalu kita pastikan di sini hurufnya diperbesar. Baik, di sini kita buat ini ya, bordernya. Lalu di sini kita ternyata ada 30 siswa ya. Lalu di sini juga kita coba urutkan. Nah, di sini kita kopikan saja. Baik, nah nilainya muncul dengan otomatis di sini. Ini adalah cara membuat instrumen penilaian yang terekap secara otomatis dalam satu spreadsheet. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Bye.